Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun, yang terhormat Ibu Dwi Eva Nirma Gustina PSD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengetahuan bahan pangan. Kami dari semester 1 Teknologi Pangan kelas B, Politeknik Negeri Lampung akan menjelaskan tentang pengetahuan bahan pangan dan produk olahannya dari bahan pangan ubi kayu atau singkong. Saya Nanda Aisyah Nabilah yang akan menjelaskan materi terkait pengertian, sejarah, dan manfaat pada singkong. Materi selanjutnya yaitu pasca panen singkong yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ais Rizka Ramawati. Materi yang ketiga ialah karakteristik fisik, kimia, dan sensori singkong yang akan dijelaskan oleh Sheila Novianti. Materi yang terakhir adalah produk olahan dari singkong yang akan dijelaskan oleh teman saya Elinda Nita. Ubi kayu atau singkong dengan nama lain Manihot esculenta adalah perdu tahunan tropika dan subtropika dari suku Euphorbia. Umbinya dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran. Singkong merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat namun sangat miskin protein. Sumber protein yang bagus justru terdapat pada daun singkong karena mengandung asam amino metionina. Sejarah budidaya dan penyebaran singkong. Singkong pertama kali dikenal di Amerika Selatan, kemudian dikembangkan pada masa prasejarah di Brasil dan Paraguay sejak kurang lebih 10.000 tahun yang lalu. Produksi singkong dunia diperkirakan mencapai 192 juta ton pada tahun 2004. Nigeria menempati urutan pertama dengan 52,4 juta ton, disusul Brasil dengan 25,4 juta ton. Indonesia menempati posisi ketiga dengan 24,1 juta ton. Manfaat singkong bagi tubuh. 1. Penambah energi. Karena singkong menjadi sumber energi yang baik bagi tubuh. Karena di dalam singkong menyimpan karbohidrat yang akan diubah menjadi glukosa, kemudian diubah lagi menjadi glikogen dan disimpan dalam otot. 2. Bantu cegah sembelit. Karena singkong mengandung pati resistan dalam jumlah yang cukup tinggi. Pati resistan termasuk ke dalam jenis serat tidak larut yang kaya akan selulosa. Serat juga membantu Anda menurunkan berat badan karena bisa membuat Anda kenyang lebih lama. 3. Bantu mengendalikan kadar gula darah. Karena serat memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah. Selain itu, kandungan serat mendatangkan manfaat singkong untuk bantu menurunkan tekanan darah, mengurangi kadar kolesterol, menurunkan risiko obesitas, dan menurunkan risiko penyakit jantung. 4. Kaya akan mineral yang menjaga fungsi jaringan tubuh. Singkong mengandung sumber mineral yang cukup banyak seperti kalsium, fosfor, mangan, zat besi, dan kalium. Mineral ini diperlukan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan menjalankan fungsi jaringan tubuh. Kalsium diperlukan untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Zat besi membantu dalam pembentukan protein. Mangan membantu proses pembentukan tulang, jaringan ikat, dan hormon seks. Sedangkan kalium diperlukan untuk sintetis protein dan membantu dalam pemecahan karbohidrat. Yang kelima, manfaat singkong untuk kulit. Singkong mengandung vitamin C yang dikenal sebagai zat penting dalam pembentukan kolagen. Kolagen sendiri berfungsi untuk mempertahankan elastisitas kulit. Saya, Ais Rizka Rahmawati, akan menjelaskan mengenai pasca panen singkong. Yang pertama yaitu ciri dan umur panen. Singkong dapat dipanen pada saat pertumbuhan daun bawah mulai berkurang, warna daun mulai menguning dan banyak yang rontok. Selanjutnya yaitu cara panen. Singkong dapat dipanen dengan cara membaca batangnya dan umbi yang tertinggal. Diambil dengan alat yaitu cangkul atau garpu tanah. Selanjutnya yaitu pasca panen singkong. Pasca panen singkong melewati 4 tahapan. Yang pertama yaitu pengumpulan, yang kedua penyortiran atau penggolongan, yang ketiga penyimpanan, dan yang keempat pengemasan. Pengumpulan yaitu hasil panen dikumpulkan di lokasi yang strategis, aman, dan mudah dijangkau. Selanjutnya yaitu penyortiran. Penyortiran dilakukan untuk memilih umbi yang berwarna bersih. Dapat dilihat dari kulitnya yang segar dan ukurannya yang besar, serta bercak hitam atau garis-garis pada daging umbi. Selanjutnya yaitu tahapan penyimpanan. Tahapan penyimpanan dapat dilakukan dengan cara membuat lubang pada tanah yang dialasi dengan dedaunan. Lalu memasukkan umbi yang akan kita simpan dengan rapi dan berurut. Setelahnya tutupi lagi dengan dedaunan dan timbun dengan tanah hingga permukaannya berbentuk cembung.
Tujuan dilakukan penyimpanan ini adalah supaya umbi yang kita simpan tetap segar dan awet sebelum masuk ke dalam tahapan pengemasan. Selanjutnya yaitu tahapan pengemasan. Tahapan pengemasan bertujuan untuk melindungi umbi dari kerusakan selama transportasi. Dapat dilakukan dengan cara mengemas umbi-umbi tersebut, dimasukkan ke dalam karung-karung goni atau keranjang yang terbuat dari bambu supaya umbi tetap segar dan awet sebelum memasuki proses pemasaran pada konsumen. Saya Lia Novianti. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik fisik, kimia, dan sensorik dari singkong. Yang pertama saya akan membahas tentang karakteristik fisiknya. Yang pertama, singkong termasuk tanaman perdu beranting lunak atau getas atau mudah patah. Yang kedua, singkong berbatang bulat dan beringgi, bagian tengah bergabus. Yang ketiga, tinggi batang 1-7 meter. Yang keempat, tangkai daun berwarna kuning, hijau, atau merah. Yang kelima, akar tunggang dengan sejumlah akar cabang yang kemudian membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Keenam, ukuran umbi rata-rata bergaris tengah 2-3 cm dan panjang 50-80 cm tergantung dari klon atau kultivar. Yang ketujuh, bagian dalam umbinya berwarna putih atau kekuningan. Yang delapan, singkong tidak tahan simpan meskipun ditempatkan di lemari pendingin. Gejala kerusakan ditandai dengan keluarnya warna biru gelap akibat terbentuknya asam sianida yang bersifat racun bagi manusia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang karakteristik kimia singkong. Yang pertama yaitu kandungan nutrisi pada daun. Protein kasar 3,2%, serat kasar 21,9%, ekstrak eter 4,8%, abu 7,8%, ekstrak tanpa N 42,2%, Ca 0,972%, P 0,576%, gram 0,451%, energi metabolis 2590%. Yang kedua yaitu batang. Protein kasar 10,9%, ekstrak kasar 22,6%, ekstrak eter 9,7%, abu 8,9%, ekstrak tanpa N 47,9%, Ca 0,312%, P 0,341%, Mg 0,452%, energi metabolisme 2670%. Yang ketiga yaitu umbi. Protein kasar 1,7%, serat kasar 3,2%, ekstrak enter 0,8%, abu 2,2%, ekstrak tanpa N 92,1%, Ca 0,091%, P 0,121%, Mg 0,012%, energi metabolisme 1560%. Yang keempat yaitu kulit umbi. Protein kasar 4,8%, serat kasar 21,2%, ekstrak enter 1,22%, abu 4,2%, ekstrak tanpa N 68%, Ca 0,36%, P 0,1112%, Mg 0,227%, ekstrak metabolisme 2960. Yang ketiga yaitu akan membahas tentang karakteristik sensorik dari singkong. Yang pertama, rasanya itu sedikit manis, khas singkong. Aromanya juga khas singkong. Saya Linda Dita. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai contoh produk olahan bahan pangan dari singkong, yaitu tepung tapioka. Tepung tapioka ini adalah tepung yang berasal dari akar umbi ketela pohon atau biasa kita sebut sebagai singkong, yang diolah menjadi tepung siap pakai. Tapioka ini biasanya digunakan untuk membuat banyak olahan makanan seperti pempek dan cireng, dan olahan makanan tradisional lain yang menggunakan tapioka sebagai bahan bakunya. Selanjutnya adalah tahapan proses pembuatan tapioka dalam skala industri. Sini saya akan menyebutkan prosesnya, yaitu yang pertama ada proses pencucian, proses pengupasan, pemarutan, ekstrasi, penyaringan halus, separasi, proses pembasahan, dan proses pengeringan. Kualitas tepung tapioka ini ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu warna tepung. Tepung tapioka yang baik adalah tepung tapioka yang berwarna putih. Kemudian kandungan air. Tepung harus dijemur sampai kering sampai kadar airnya benar-benar rendah. Yang ketiga adalah banyaknya serat dan kotoran.
Usahakan agar banyaknya serat dan kayu yang digunakan harus yang umurnya kurang dari 1 tahun, karena serat dan zat kayunya masih sedikit dan zat patinya masih banyak. Yang keempat adalah tingkat kekentalan. Usahakan daya rekat tapioka tetap tinggi sebelum didistribusikan. Selanjutnya saya akan menyebutkan karakteristik fisik dan sensori dari tepung tapioka. Yang pertama ada bentuk. Tapioka ini berbentuk seperti butiran-butiran kecil. Kemudian yang kedua ada warna. Warnanya putih seperti susu. Yang ketiga ada aroma. Aromanya khas tapioka atau seperti tepung sagu. Yang keempat ada tekstur. Jika dibandingkan dengan tepung terigu, tepung tapioka ini memiliki tekstur yang lebih licin dan lebih lembut. Yang kelima, jika dicampur dengan air, maka teksturnya akan menjadi lengket dan kenyal. Terakhir, saya akan menyebutkan kandungan nutrisi tapioka per 100 gram bahan makanan yang juga dapat dilihat pada tabel. Kadar gizinya yang pertama ada energi dengan kadar 362 kilokalori, yang kedua ada protein dengan kadar 0,5 gram, yang ketiga ada lemak dengan kadar 0,3 gram, yang keempat ada karbohidrat dengan kadar 86,9 gram, dan yang terakhir ada kadar air dengan kadar 12 gram. Sekian video tentang penjelasan pengetahuan bahan pangan singkong dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi semua yang menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.